Bagaimana caranya membuat sistem ya, sistem untuk para penghobi atau kita-kita yang mempunyai usia lanjut, usia di atas 50-an, biar tidak manjat-manjat kita gunakan sistem yang seperti ini saja, sistem teralis, dan kita lakukan pemangkasan pada tanaman sehingga nantinya tanaman tersebut akan kita bentuk teralis kanan kiri ya, berbentuk Y tetapi diawali dengan sekunder T ya. Nah, kita lakukan pemangkasan dan kita buang tunas air dan kita lanjutkan yaitu nantinya menggunakan tunas bat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Petani Hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura, Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Pada video kali ini saya ingin berbagi pada pemirsa sekaligus memberi saran agar ketika kita menanam tanaman anggur, jika lahannya atau jika usianya kita itu sudah di atas 50-an, alangkah baiknya nanti kita menanamnya bukan dengan cara seperti ini. Tetapi jika kondisi tempatnya memang tidak memungkinkan harus dengan cara ini, ya tidak apa-apa. Tetapi cara ini itu termasuk cara yang sangat berbahaya sekali, apalagi dengan ketinggian yang lebih dari 3 meter. Kita harus menggunakan penopang atau banjikan yang tinggi. Kalau kita sudah usianya 60-70 kan repot ya, kita kepengen menyentuh tanaman kita itu susah. Tapi biasanya sistem ini tuh digunakan yaitu di atas garasi rumah ya, sehingga biar di bawah bisa kita gunakan dan kita manfaatkan untuk yang lain. Tanaman ini saya tanam di lahan terbuka, contohnya seperti ini. Memang keadaannya agak gimana gitu ya, karena ini bulan Februari ya, bulan sangat hujannya lebat sekali, hujan, angin dan lain sebagainya. Dan saya selalu menggunakan cara yaitu permajaan terus seperti ini, bertujuan agar saya melihat tanaman anggur saya itu akan terlihat lebih segar, bagus, walaupun kondisi musim hujan seperti ini di lahan terbuka. Karena apa? Karena kalau jika tanaman anggur di depan rumah itu kok jelek, saya merasa kok kurang srek gitu. Makanya dari itu saya selalu melakukan cara-cara saya yaitu permajaan cabang-cabang, karena biasanya karat daun itu akan menyerang pada daun-daun tua. Dan sistem apa yang saya tawarkan untuk usia lanjut ya? Dengan sistem ini kita bisa melakukan perawatan dengan cara duduk santai, dan nantinya juga kita akan melakukan perawatan buah itu lebih ringan. Karena dengan cara sistem seperti ini, itu nantinya ketika kita sudah memasuki usia 70, dia gampangannya di atas 60 lah, kita itu nggak usah manjat-manjat, terlalu berbahaya sekali. Lebih baik kita gunakan sistem jangka panjang dengan sistem teralis ya, seperti ini. Ini tanaman juga sangat bagus sekali, fresh ya, pertumbuhannya biasa. Kalau tanaman itu di ujung itu paling rajin pertumbuhannya, paling subur pertumbuhannya. Maka dari itu saya selalu gunakan potes pucuk terus, saya kontrol terus agar nutrisi tidak terlalu larinya ke ujung terus ya. Seperti ini dengan sistem teralis seperti yang pernah saya bagikan pada teman-teman pemirsa.
kondisinya sekarang sudah seperti ini ya. Ini sebenarnya nanti juga kalau kita sudah mau memupuk pembuahan, ini sudah bisa dimasukkan pupuk pembuahan dan nantinya kita lakukan pembuahan pada cabang-cabang tersier yang sudah pantas untuk dibuahkan. Tetapi jika yang belum pantas ya kita tunggu pertumbuhannya. Gunakan cara seperti ini, sistem seperti ini kita buat, yaitu dengan cara batako di bawah ya, agar media tidak keinjek-injek. Dan untuk sistem yang saya tawarkan untuk teman-teman pemirsa yaitu sistem teralis Y seperti ini. Nantinya akan perawatan itu lebih mudah, kita sambil duduk, kita sambil santai, jadi tidak buang-buang tenaga dan di leher juga tidak sakit ketika kita nantinya akan melakukan penjarangan. Lalu bagaimana caranya? Ya, caranya terserah teman-teman, mau membuat single gordon juga nggak apa-apa atau sistem L ya. Kita lanjutkan dengan satu sekunder, kita lanjut sistem L. Kalau pada sistem ini ingin saya gunakan dengan sistem T karena jarak tanaman itu 2 meter, kiri kanan ada ruang 1 meter ya. Maka dari itu nantinya ketika saya lakukan pemotongan seperti ini, berharap nanti akan saya gunakan yaitu mata bat ya, mata bat yang tumbuh di daun paling atas dan daun agak bawah. Lakukan pemangkasan perkiraan itu sekitar di bawah para-para yang akan kita gunakan atau rembetan yang kita gunakan. Kenapa? Karena agar supaya nantinya sekunder itu tidak terlalu mematah ya, sehingga nantinya akan bagus hasilnya. Nanti akan buat seperti ini ya, sistem T dan nantinya tersiernya saya buat kanan kiri seperti ini. Dan ini dengan sistem para-para. Dan nanti yang tadi di bawah ini akan saya gunakan sistem yaitu teralis Y. Nah, karena saya pikir-pikir kalau lanjut usia menggunakan sistem para-para itu kok capek sekali. Apalagi ketika kita mempunyai tanaman anggur buahnya banyak, pengen melakukan penjarangan, waduh leher itu rasanya gimana, capek sekali. Maka dari itu dengan cara ini nanti lebih mudah kita dalam melakukan perawatan. Ini bagi teman-teman yang punya lahan, nggak apa-apalah disetel demikian rupa serapi mungkin agar nantinya proses selanjutnya itu lebih bagus. Apalagi dengan proses seperti ini sangat bagus sekali kita gunakan sistem yaitu skala kebun ya. Dengan skala kebun kalau kita sudah tua, jadi kitanya itu mau hiburan itu badannya tidak capek-capek, tidak manjat-manjat, kaki terkadang juga gemetar kalau sudah tua, manjat-manjat ya, lebih berbahaya lagi. Alangkah baiknya kita gunakan sistem teralis seperti ini. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan menggunakan sistem teralis? Saran saya untuk teman-teman yang ingin menggunakan sistem tersebut, ini harus digunakan dengan cara bertahap ya. Pertama kita gunakan yaitu tetap primer paling tidak ya 1 meter lah, paling pendek itu ya 70 cm, dan kita lanjutkan yaitu sekunder 1 meter saja dulu ya. Kita hentikan untuk sekunder 1 meter dulu saja dan kita pelihara tunas air semua. Tunas air kalau kita gunakan dengan 1 meter tersebut itu bisa mendapatkan tersier paling tidak itu ya kurang lebih 10 lah, 10 atau 12 ya, tergantung pertumbuhan tanaman kita. Lalu ketika kita ingin melanjutkan, kita gunakan yaitu tersier ya, tersier yang terakhir dari ujung seperti ini. Untuk tersier yang paling ujung nanti akan kita rebahkan dan kita lanjutkan, kita jadikan sekunder ya. Nah, seperti ini. Dan untuk cabang yang terakhir ini jangan sampai ada proses pemutesan pada tunas air yang ada di ketiak daun. Kenapa jangan dipotes? Karena ini nanti akan dilanjutkan untuk dijadikan tersier lanjutan ya. Contohnya seperti ini, lalu kita rebahkan ya, kita lanjutkan seperti ini. Dan tersier yang tumbuh-tumbuh pada cabang tersebut
tunas air yang tumbuh pada cabang tersier yang terakhir ini nanti kita lanjutkan untuk menjadi tersier juga. Contohnya seperti ini ya. Nah, teman-teman, alangkah baiknya pertama kita maksimalkan dulu yaitu 1 meter ya, 1 meter. Dan setelah tersier tersebut terbentuk, kita lanjutkan dengan tersier yang terakhir, kita rebahkan seperti ini. Dan jarak yang kita inginkan seandainya 2 meter ya kita potes pada posisi 2 meter. Alangkah baiknya ya untuk maksimal 2 meter sajalah, biar nantinya buahnya itu bagus, besar-besar. Karena jika semakin panjang nanti kualitas buahnya itu berkurang. Kalau kita ingin mendapatkan kualitas bagus ya alangkah baiknya sebenarnya untuk 1 tahun itu kita gunakan sistem standar seperti ini saja dulu. Nanti kita lanjutkan dengan tersier yang terakhir. Jadi kita nanti buahkan, nanti akan saya bagikan untuk teman-teman hasilnya ketika saya melakukan pembuahan. Tetapi ya nunggu dulu kematangan batang ini karena batang masih hijau. Jika dipaksakan untuk berbuah juga kurang bagus. Nanti akan saya bagikan videonya selanjutnya. Dan ini saya lakukan pembentukan karena saya berpikir kasihan jika yang menanam tanaman anggur ini mempunyai usia di atas 50 ke atas ya. Apalagi saya sendiri merasakan kalau kita main panjat-panjat itu akan sangat berisiko sekali. Dan saya sarankan dengan sistem seperti ini nanti akan lebih mudah perawatannya serta hasilnya itu nantinya akan lebih bagus ya. Semoga video ini bisa memberi manfaat untuk teman-teman pemirsa yang ingin menanam tanaman anggur, dengan sistem apa harus dipersiapkan dan direncanakan. Ini terutama kalau sudah bicara sistem itu ya sudah pada ahli ya. Tapi semoga yang sering mengikuti channel petani hidroponik Comal sekarang sudah pada ahli menanam tanaman anggur. Cukup sekian video dari saya. Jika ada tutur kata dan penyampaian yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sangat bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.